kita akan membawakan lagu yang Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyelidiki. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih kami berdiri di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami menyampaikan kepada firman-Mu, Engkau Kudus yang berkata-kata. Urapi kami juga agar mengerti, memahami, mengingat dan memberitakannya, sehingga menjadi berkat dan berbuah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai tempat ini dengan Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain selain Tuhan Yesus dan kerajaan-Nya di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya. Tadi dari Pak Yakub, kita ini harus berdoa untuk bangsa negara di mana kota kita berdiri. Saya tidak akan membahas itu, tapi menyambung karena napas hidup orang percaya adalah doa. Kita adalah Abraham yang telah dipilih Allah. Ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, Abraham berdiri dari 50, 10 sampai 1 pun tidak ada, tapi hanya diselamatkan keponakannya. Kita berdiri seperti Abraham untuk Indonesia juga. Kalau tidak ada orang-orang percaya seperti Agape, Aci Maria dan lain-lain, wah ini udah hancur bagaimana. Jadi bersyukur pendoa-pendoa ini ada di setiap daerah, dan iblis kita tidak suka ketika pendoa-pendoa itu bersatu. Makanya puji Tuhan ya, dari komunitas-komunitas kecil bisa bersatu. Jadi saya pun di Cibadak walaupun sedikit, hanya 6 orang, tapi kita rutin seminggu sekali untuk berdoa untuk jiwa bangsa, pelayanan, mentor, pendukung, semua kita doakan gereja-gereja Tuhan supaya dipulihkan. Yang tadinya Tuhan mau murka, tapi melihat kita anak-anaknya berdiri sehingga tidak terjadi. Mungkin saya akan membahas untuk yang kemarin ya, kita lanjutkan karena kemarin situasinya saya percepat. Untuk sekarang pun saya cuma beri waktu setengah jam ya, 30 menit. Oke.
Jadi memberitakan Injil dalam keadaan apapun. Mungkin recalling untuk mengingatkan kemarin kan dialog transformasi. Dialog transformasi itu kita memberitakan Injil seperti secara tidak sengaja. Artinya dalam percakapan dialog umum misalnya atau baru kenal kita perkenalan, tapi ada firman yang disampaikan. Jadi kan yang lawan bicara kita itu tidak merasa kita sedang memberitakan firman, kita sedang memberitakan Injil, mereka tidak merasa, mereka enjoy aja mengalir. Tapi ketika mereka berbicara apa, itu kita diingatkan Roh Kudus masuk firman. Jadi banyak sekali tapi nggak usah disebutkan misalkan ayatnya ya, kecuali mereka sudah percaya. Kalau belum percaya kita nggak usah sebutkan, tapi kita perkatakan seperti kasihlah musuh, kasihlah sesamamu manusia. Misalkan dia bicara, oh kita hidup itu harus utamakan Allah, bahasa mereka Allah. Kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu masuk. Oh ada tertulis loh, memang iya betul. Tuhan juga menyuruh, kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Baru kasihlah sesama. Nah, itu dua hukum yang berkaitan. Nah, jadi masuk. Nah itulah dialog transformasi mengalir. Di sini memberitakan Injil dalam keadaan apapun. Jadi tidak kita ini melihat, oh nantilah saya kan belum ini belum itu. Wah, saya juga dalam keadaan susah. Atau saya juga belum tahu semua. Tapi ketika kita taat, kita intim, Roh Kudus yang menuntun, itu Roh Kudus yang memberi hikmat. Karena awal pertobatan saya juga dulu kan belum paham benar. Saya belum tahu itu perintah amanat agung, kewajiban, tapi ada dorongan untuk memberitakan. Nah itu Tuhan yang menuntun. Bahkan saya nggak punya HP pun jadul ya, nggak punya WA, boro-boro nggak kebeli. Setiap saya keluar pun nggak punya uang seperak pun. Tapi kemana melangkah, ketemu temen ngobrol, itu dari dalam itu Kudus ada dorongan untuk memberitakan. Bahkan sampai bawa tas isinya Alkitab, karena nggak punya HP Android. Jadi saya bawa Alkitab. Nah ketika ngobrol-ngobrol tadi dialog transformasi, ada yang saya buka. Saya bacakan. Bahkan yang pertama saya injili waktu itu adalah seorang paranormal. Dia dari Banten, istrinya orang Sukabumi. Jadi tinggal di gunung. Tapi dia paranormalnya kelasnya lumayan juga. Jadi diberkati lah. Tapi dia juga memberkati. Nah jadi melihat saya ketika datang dia merasa kasihan lihat saya ini kan kafir. Bahasa mereka kalau di luar Islam itu kafir, calon neraka. Terus miskin lagi. Nah, jadi itu lengkap yang di benak dia itu seperti itu. Image-nya terhadap saya. Sehingga dia mempunyai kasih, memberkati. Jadi setiap saya ke sana, saya udah memberitakan, pulangnya saya dikasih 500. Paling sedikit 300. So, waktu itu luar biasa, uang sebesar itu, wow. Karena waktu itu saya cari uang 10.000 juga susah. 50.000 nggak punya seperak pun. Hanya kalau lihat motor butut, saya lihat oh bensinnya ada, jalan. Nah itulah dalam keadaan apapun tidak ada alasan. Oh, saya harus ada yang memberkati dulu, misalkan. Harus ada yang mendukung dulu. Wah itu nggak akan jalan. Karena waktu itu juga saya nggak tahu dukungan orang misi ini sebetulnya banyak uangnya ini dari Amerika dari Inggris untuk mendukung pelayanan. Tapi memang yang beruntung ketemu yang tidak mungkin mandiri. Yaitu tergantung Tuhan yang gerakan. Tapi saya waktu itu tidak tahu. Hanya tahunya memberitakan. Tapi setelah melakukan memberitakan itu, penyertaan Tuhan mengiringi kita. Penyertaan itu dengan pemeliharaannya di Matius 28 ayat 20. Ajarlah senantiasa apa yang telah kuperintahkan padamu. Aku akan senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Tapi ajar itu kan endingnya. Aku penyertaan itu endingnya. Tapi kita harus melakukan perintahnya.
yaitu pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, firman Tuhan digenapi penyertaan. Tapi kalau nggak melakukan itu, ya kita harus ya seperti layaknya orang, artinya ya bekerja secara dunia. Nah, ketika kita bekerja di ladang Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan sertai, Tuhan yang utus, Tuhan yang tanggung jawab. Makanya burung gagak pun tadi dipakai. Tidak harus orang Kristen. Jadi dia belum percaya, tapi Tuhan pakai, Tuhan geraki, memberkati. Nah, terus sampai saya pun motor nggak ada, rusak. Yang memberkati juga seorang haji Muslim, dia punya 4 motornya. Tawarkan sendiri, Pak, saya ada 4 nih, pilih salah satu. Wah, saya senang lah ditawarkan karena nggak minta. Tapi ada gembala saya 4 sama motornya nggak dipakai. Orang tuanya dekat sama saya, sama teman saya jemaatnya, Pak tuh pinjemin Pak Yoko, nggak, pura-pura nggak denger, ya pura-pura sibuk. Itu faktanya. Jadi kalah dengan yang orang tidak percaya. Jadi itulah cara Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita sebagai manusia nggak usah. Ya itulah, terkutuklah orang yang mengenal manusia. Jadi tidak si A, si B. Serahkan Tuhan. Nah, penyertaan, tuntunan, terus pemeliharaan Tuhan pulihkan step by step. Tapi ketika kita taat. Jadi saya nggak ngerti waktu itu bawa Alkitab. Maksudnya bukan nggak ngerti, saya baca firman tiap hari ya. Karena nganggur, pagi, siang, subuh. Jam 12 lewat sudah dibangunkan Roh Kudus. Walaupun tidur jam 10, jam 11 tetap 12 lewat itu pasti dibangunkan. Saya cuci muka, ujian penyembahan, baca firman kadang sampai jam 7 lagi. Nah, itu saya bawa. Nanti diperlengkapi setelah belum mau datang itu, nanti sama Tuhan disuruh apa saja. Lihat YouTube tentang misalkan tadi si iblis itu udah Lucifer yang dulunya di surga dibuang. Nah, begitu saya datang, dia kan seorang dukun. Wah, saya mau tahu coba orang Kristen tahu nggak tentang iblis kan gitu. Karena dia pikir hanya mereka. Ya, kita kan sudah diajar, kita jelaskan iblis itu dari malaikat dulunya gini. Wah, dia langsung. Nah, itulah cara Tuhan tuh, kita tidak akan dipermalukan. Terus saya akan buka di Roma 10 ayat 8. Boleh kita buka. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini firman itu dekat dengan kamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Jadi firman itu ada di mulut dan di hati kita. Makanya ketika kita dituntun itu akan diperkatakan. Seperti tadi dialog transformasi tanpa sengaja. Karena Tuhan sudah menaruh di hati dan di mulut. Nah, terus 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Boleh kalau sudah ketemu kita baca sama-sama lagi. 1 Korintus 9 ayat 16. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Jadi memberitakan Injil bukan kesombongan, oh saya hebat itu. Tapi itu harus keharusan, kewajiban melakukan firman Tuhan. Dan celaka kalau kita sudah tahu tidak memberitakan Injil. Nah, ini Rasul Paulus berkata. Nah, saya setelah waktu itu saya belum tahu ayat-ayat ini. Tapi kan saya melakukan. Setelah tahu, kita kan lebih semangat, lebih dahsyat lagi. Nah, terus pemeliharaan tadi, penyertaan ini mengiringi. Makanya untuk penginjil ini harus melekat sama Tuhan. Harus segambar serupa seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus. Makanya kita akan memuliakan Tuhan. Ketika kita mengidolakan Tuhan Yesus, dimanapun kita akan memuliakan Tuhan. Akan menjadi saksi. Saksi dimanapun menjadi murid itu kan mengalami.
dan tahu benar persis. Bukan saksi ini kita nggak tahu, nggak kenal, hanya kata orang, itu nggak bisa jadi saksi. Jadi seperti itu. Terus untuk ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup ini kan berada di tengah-tengah mayoritas ya kaum Kedar. Jadi jika ingin memenangkan mereka, tentunya kita juga harus menjadi seperti mereka, bukan pura-pura bunglon atau ini kan diperintah cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus kita kan mau menyelamatkan dia, bukan untuk memanfaatkan, untuk membawa kepada Tuhan Yesus. Jadi menjadi seperti mereka, bagaimana? Saya juga dulu alergi ketika harus Yesus itu Isa. Oh, kan Isa itunya orang Islam. Atau alhamdulillah gitu. Kan itu hanya ucapan, salam. Alhamdulillah misalkan, atau kita kan puji Tuhan biasa. Kan itu budaya. Itu enggak di kita itu enggak haram kan? Ini haram enggak kayak mereka, itu haram, ini haram. Yang penting tujuan untuk melihat Tuhan dan kita bukan mau menipu mereka. Nah, dulu saya sempat menolak. Tapi ketika kita ketemu orang misi, kita diajar. Kita diberitahu, diperlengkapi Tuhan. Kita buka ya 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Oke. Kalau sudah ketemu kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Nah, dari sini kita kan ketika berhadapan dengan siapa, seperti misalnya kaum Kedar tadi mayoritas muslim, kita seperti mereka. Saya tidak memberitahu identitas, apalagi baru kenal. Bukan kita mau menipu atau kita takut mengakui di hadapan Tuhan. Nanti pun Tuhan Yesus tidak mengakui di hadapan Bapa, bukan. Kita disuruh cerdik. Artinya tadi kan bertujuan untuk memenangkan mereka. Kadang saya memakai mereka bagaimana supaya mereka mau mengimani Injil. Biasa saya bisa dari Al-Quran. Atau saya bawa dulu masalah mereka ini sudah ditentukan untuk masuk neraka. Kalau ada yang punya Al-Quran, ada punya Al-Quran di sini nggak? Di Alkitab? Nggak ada ya? Nanti boleh kalau yang mau penginjili kan harus belajar juga Islamologi. Bukan kita mengimani Al-Quran, bukan kitab suci. Apa namanya? Kitab suci bukan firman, tapi kita sebagai jembatan supaya memindahkan mereka dari gelap ke terang, dari Al-Quran ke Injil. Karena kalau nggak begitu mereka menganggap haram. Boro-boro mau mempelajari, megangnya juga udah haram. Tapi di situ kita di sini Al-Maidah, saya bacakan ya, di surat Al-Maidah.
Nanti kasih tahu ya Bu Esther kalau waktunya sudah mau habis. Karena memang ini agak panjang. Al-Maidah ayat 46. Kalau nanti punya bisa download, nanti bisa dibuka untuk yang penting ayat-ayat emasnya diingat untuk ini. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Karena kaitan mereka Tuhan Yesus itu Isa. Kita nggak masalah, tapi nanti udah percaya kita kembalikan kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu Isa yang di hati saya itu adalah Isa Yesus. Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah ini Al-Quran juga sudah mengakui Taurat Injil itu mengandung petunjuk dan cahaya di dalamnya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Taurat Injil itu pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah ketika mereka baca itu kan, oh ini perintah Al-Quran untuk belajar Injil itu petunjuk cahaya pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Dipertegas lagi di ayat 68. Muhammad pun diperintahkan di sini. Di ayat 68-nya, katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, maksudnya Muhammad dan ahli kitab, tidak sepandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran di sini. Taurat, Injil. Jadi tidak dipandang beragama. Nah ini lebih dipertegas. Nah mereka ini Ustadz nggak pernah dibaca, ini nggak pernah dibahas, dan banyak orang Islam nggak tahu. Nah dari sinilah mereka jadi hatinya lembut. Jadi menerima seperti yang sekarang saya layani itu kan semua Muslim taat itu, masih pakai kerudung, pakai pakaian koko dan sebagainya. Mereka nggak mau, tapi kita giring dulu dari Al-Quran. Terus ada banyak, cuman kita ini sebagai jembatan saja supaya tahu. Saya tidak membahas ini dan pindahkan ke Injil setelah mereka mengerti ini perintah Al-Quran. Jadi kalau begitu sebetulnya ada yang semua mendatangi neraka, namun orang bertakwa akan diselamatkan di Maryam 71. Nah dari situ kan, apakah kamu ingin selamat? Mau semuanya, tapi kan di situ harus bertakwa. Ya, salah satu ciri orang bertakwa itu kan tadi mempelajari Taurat, Injil, kumpulan pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah akhirnya kalau gitu ini perintah. Mau nggak? Boleh kan kita belajar Injil? Oh boleh, ini perintah. Mau? Mereka sudah welcome, baru pindah ke Injil. Nah itu salah satu cara. Tadi nggak sama cara, itu banyak muncul di lapangan. Jadi itu salah satu contoh cara. Nah untuk siklus penginjilan sendiri di sini ada 4 poin. 1 doa. Tentunya setiap orang percaya itu doa adalah napas hidup. Mau beraktivitas apalagi kita mau menjangkau jiwa, kita juga harus doa. Seperti tadi Pak Yakub sampaikan. Terus pergi, yaitu sesuai menjalankan perintah Amat Agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Pergi mencari jiwa, memberitakan. Terus yang poin ketiga, setelah pergi mendapat muridkan. Kan jadikanlah semua bangsa murid. Nah yang terakhir 4, berkelompok, ajak berkelompok. Tuhan Yesus juga mengajarkan waktu memberi makan 5.000 orang, suruh berkelompok-kelompok. Jar kelompok itu jemaat rumah, gereja rumah. Seperti Kisah Rasul 2. Jadi setelah dimuridkan jadi kelompok. Ya mungkin kalau bahasa ini kan gereja, tapi kita gereja rumah. Karena itu orang Kedar, mereka harus kelompoknya dengan Kedar kembali supaya tidak terhilang, tidak kepahitan. Nah jadi tadi dari doa kita bisa buka di Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Efesus 6.
Boleh kita bahas sama-sama lagi ya. Hitungan ketiga dari ayat 12 sampai 18. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, inilah fungsi pendoa-pendoa. Jadi selalu berdoa untuk orang kudus, untuk menginjil pemberita firman dan sebagainya. Jadi berdiri. Jadi kita selalu yang pertama tadi sebelum melakukan aktivitas pergi berdoa. Nah, siapa yang kita lawan tadi di ayat 12, yaitu penghulu-penghulu, bukan darah daging, pemerintah penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara yang jahat ini. Nah, kita kan sudah diberi kuasa tadi, orang anak Tuhan yang diutus, yang melakukan itu sudah diperlengkapi, sudah diberi kuasa. Ya, misalkan di Matius 16 ayat 19, kamu sudah diberikan kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan surga, apa yang diikat di bumi terikat di surga, apa yang terlepas di bumi terikat di surga. Terus di Lukas 10 ayat 19, kamu sudah diberi kuasa untuk menginjak kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan membahayakan. Nah, kalajengking, ular dan kalajengking itu adalah jelmaan iblis. Tadi untuk penguasa-penguasa, penghulu-penghulu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus di Efesus 1 ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita adalah sebagai jemaat tubuhnya. Berarti kalau kita jemaat tubuhnya, tadi segambar serupa, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, berarti di bawah kaki kita juga. Kita sudah diberi kuasa tadi untuk untuk menginjak ular kalajengking. Jadi iblis semua udah di bawah kaki kita. Kita hajar di alam rohnya. Misalkan daerah itu atau jiwa mau dilayani, ambil alih kuasa duduki, kendalikan taklukan. Misalkan roh tubuh jiwanya, terus untuk wilayahnya, ambil alih oleh kerajaan Tuhan Yesus untuk manusianya biar lemah lembut bertobat. Nah, itu dihancurkan dulu. Karena kenapa mereka ketika kita injili marah, bahkan banyak yang dibunuh. Ya, mendinganlah kalau ditampar, ditonjok. Karena mereka masih dalam kuasa kegelapan. Di Kolose 1 ayat 13. Boleh kita dibuka Kolose 1 ayat 13. Boleh hambanya kalau sudah ketemu ada yang membacakan. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, anaknya yang kekasih. Amin. Nah, kita orang-orang percaya sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Dulu kita juga dalam kuasa kegelapan, ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Tapi mereka yang belum percaya berarti masih dalam kuasa kegelapan, sehingga mereka nggak mau dengar kebenaran, akan marah, akan membenci. Nah, itulah yang kita hajar tadi di Efesus 6 ayat 12. Kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Terus kita juga diberi kuasa di Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Boleh kita buka. Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Boleh yang sudah dapat dibacakan dulu dengan hormat. Dibacakan juga. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas
kerajaan belajar, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Nah, kita sudah diberi kuasa, sudah ditaruh dalam mulut kita firman itu untuk merobohkan, meruntuhkan, membinasakan. Apa yang kita robohkan, runtuhkan, binasa tadi? Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang mempengaruhi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, misalkan si A, kita sebutkan namanya yang kita layani, dicabut, kupatahkan, runtuhkan roh tubuh jahat hati pikiran yang menutupi roh tubuh jahat hati pikirannya, misalkan roh kedarnya, roh muslim, roh kedegilannya, roh bebalnya, roh egoisnya, roh yang ketidakpercayaan pada Tuhan Yesus, roh kesombongan, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kan gitu. Itu contoh. Itu habisi semua yang tidak baik. Nah, kita lepaskan di sini kan tadi ujungnya membangun dan menanam. Nah, setelah kita cabuti semua itu yang tidak baiknya, lalu kita lepaskan. Aku lepaskan terang Tuhan menyinari roh tubuh jahat hati pikiran Wantri misalkan. Aku lepaskan pertobatan terjadi pada Wantri. Nah, itu membangun dan menanam. Seperti saya dulu ke istri saya juga begitu waktu belum bertobat. Saya hajar tiap hari, habisi yang dulunya marah. Ketika saya Injil, ngamuk. Jangan kirim yang gini, kirim duit. Ya, benar. Jangan kirim begini, duit buat anakmu. Nggak salah, itu tanggung jawab. Tapi waktu itu saya nggak berdaya, kan waktu itu saya bangkrut, boro-boro. Saya bilang 10.000 juga saya susah, boro-boro ngirim duit. Jadi saya bisanya ngirim firman, tapi dimarahin kan. Tapi saya berhenti seminggu. Nanti seminggu, ya itu bandel, kita hajar lagi, habisi tadi, ambil oleh, cabut, patahkan, runtuhkan, roh kesombongannya, roh keegoisannya, roh bebalnya, kan gitu, kan sombong, nggak mau dengar, marah, gitu kan, gugat cerai, kamu nggak mau kembali, udah kita cerai, kan gitu. Jadi habisi semua, membangun, menanam, melepaskan terang Tuhan. Pada hari ini juga istri saya sudah bertobat, sudah memuji menyembah Tuhan. Nah, itulah iman tadi yang kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya padamu, ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan Tuhan sudah ditakdirkan menjadi di atas pemenang. Jadi luar biasa ya, kalau kita memang ini harus berdiri tadi untuk keluarga, untuk siapapun mau yang dijangkau. Utamanya kita harus tadi doa, terus pergi. Setelah doa kita pergi mencari jiwa, kita dituntun roh. Nanti kita bersema itu silaturahmi lah, ngobrol dari umum ya, nanti mengalir. Nah, kalau dipimpin roh ada keberanian. Dan kita juga tidak canggung untuk nanti bagaimana berdialog transformasi. Terus setelah itu ajak kelompok, nanti ajak adiknya atau keluarganya. Nah, kalau kita sudah memahami, boleh kita Al-Quran dulu, nggak masalah, jadi jembatan. Kalau awalnya kita belajar Injil, mereka nutup, nggak mau ketemu lagi. Atau kita langsung Yesus, udah nggak mau kenal lagi. Nah, saya sudah praktekkan itu. Karena waktu itu saya kan masih komplain, ngapain harus Isa kan gitu. Saya coba Yesus. Nah, ternyata ya itulah, kalau untuk menginjili orang-orang Kedar, kita di mayoritas harus seperti mereka yang sudah diajarkan oleh Paulus. Walaupun aku bukan di bawah hukum Taurat, walaupun aku bukan percaya kepada Al-Quran, kan gitu. Tapi itu sebagai jembatan. Terus setelah dimuridkan tadi kan disuruh berkelompok, ya akhirnya untuk dari kakeknya bawa anaknya, bawa cucunya. Jadi mereka bawa lagi jiwa untuk belajar. Nah, itu disebut multiplikasi gitu. Nah, terus kan mereka juga meyakini. Berapa menit lagi? 5 menit. Oke. Mereka ini kan meyakini dalam hadis Isa itu akhir zaman akan turun untuk mengamankan dunia atau untuk mengalahkan Dajjal. Istilah mereka itu Dajjal. Kita nggak yakin nggak ada Dajjal, tapi mengalahkan iblis.
Nah, jadi mereka meyakini. Nah, ketika bicara itu, kita juga sampaikan di kisah Rasul 1 ayat 11. Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Nah, jadi sinkron. Nah, kalau akan mengamankan dunia ini, bagaimana dia kalau tidak berkuasa, kan gitu. Nah, itu kan dialog transformasi lagi. Bagaimana kalau dia bukan pemilik dunia, nggak akan bisa mengamankan. Nah, berarti dia siapa? Kenapa tidak Allah langsung yang turun? Nah, terus kita juga bisa misalkan kasih pilihan. Mereka meyakini untuk Muhammad ini kan sebagai sepaat nanti yang akan mendoakan umatnya masuk ke surga. Gitu. Tapi kita kan boleh semua menjanjikan surga. Tapi hanya Yesus yang sudah di surga yang menjadikan surga, yang menjanjikan surga. Yang lain itu mustahil karena mereka masih dikubur, masih di dalam kuburan, belum bangkit. Hanya Yesus bangkit yang di surga akan datang kembali. Nah, dari perkataan itu saya sudah memurtadkan yang tadinya kokoh kuat. Dia renungkan, ya juga. Mereka Isa ini kan sudah di surga, wajar dia menjanjikan surga, yang lain masih dikubur. Bagaimana mungkin? Mereka juga masih menunggu penghakiman. Terus Yesus juga berkata kan di Wahyu 1 ayat 17, Alfa, akulah Alfa dan Omega. Aku sudah mati namun aku hidup sampai selama-lamanya. Terus ada di Al-Hadid juga di Al-Quran ada. Al-Hadid itu, akulah yang awal dan yang akhir, Alif. Akulah yang awal dan yang akhir, Allah Maha Kuasa. Yang Johir, Johir itu kan hidup. Nah, mereka itu jarang sekali mengerti baca Al-Quran. Tapi kita nanti sandingkan. Seperti tadi kita di Al-Quran kan ada di Ajukruk ke jalan yang lurus, ikutlah Isa. Nah, di kita korelasikan dengan Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah kebenaran dan hidup, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai. Jadi kita dialog transformasi itu bisa gimana ya? Bisa pokoknya bisa mengkorelasikan dengan firman. Apa yang kita bicarakan nanti muncul sendiri, firman masuk, firman. Karena tadi kita itu harus memberitakan, harus memperkatakan firman. Jadi semua kebenaran firman itu kan harus kita sampaikan kepada orang-orang yang di dalam gelap tadi, yang dalam kuasa kegelapan. Dan kita ini kan sudah tentukan sebagai terang dan garam. Jadi kita menerangi tempat gelap, bukan menerangi yang sudah terang, nggak berarti juga. Yaitu ada bagiannya, tapi yang diinginkan Tuhan menerangi tempat gelap supaya bermakna, supaya mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, datang pada Tuhan, menerima keselamatan. Nah, itulah yang disukai hati Tuhan, sehingga malaikat surga juga bersorak-sorai ketika satu orang bertobat. Semua itu yang kita lakukan bukan tadi itu, bukan kita bermegah, tapi bermegah untuk Tuhan Yesus. Karena semua Tuhan Yesus yang ditinggikan dipermuliakan. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita juga tidak boleh egois, harus memberitakan keselamatan itu juga kepada yang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus yang dahsyat. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Menyala